Semarang ada sebuah tempat yang sunyi. Bukan sunyi karena sepi, tetapi sunyi karena hening. Tempat di mana orang datang bukan sekedar berkunjung, tetapi datang untuk mencari ketenangan dan berjumpa dengan Bunda Maria. Inilah Gua Maria Sartika, Sang Ratu Tiasing Kautaman. Gua Maria Sartika terletak di Jalan Dewi Sartika, Sukarejo, Sampangan, Semarang. Nama lengkapnya adalah Gua Maria Sang Ratu Tiasing Kautaman, yang dalam bahasa Indonesia berarti Sang Ratu Keutaman Ilahi. Tempat ini berada di lereng bukit, sehingga untuk mencapainya kita perlu berjalan sedikit menanjak, sebuah perjalanan kecil yang justru mempersiapkan hati untuk berdoa. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Semarang dan dapat diakses melalui Google Maps dengan mudah. Gua Maria Sartika tidak lahir dalam semalam. Ia lahir dari kerinduan iman umat yang ingin memiliki tempat untuk berkumpul dan memperdalam iman bersama. Pada tahun 1995, umat di lingkungan Santo Agustinus Sukarejo mulai menggagas tempat ini. Sebuah tanah yang diberikan oleh keluarga Subarni awalnya hanya ingin dibangun sebuah kapel kecil. Dan pada tahun 2004, impian itu menjadi kenyataan. Gua Maria Sang Ratu Tiasing Kautaman resmi diberkati dan diresmikan oleh Romo J. Soekardi PR, sebuah tempat doa lahir dari tangan umat biasa untuk semua umat. Nama saya Adrianus Slamet Arianto, usia 71 tahun, sedangkan peran serta saya sekali di GMS Gua Maria Sartika sebagai tim atau seksi penghubung kepada masyarakat dari GMS kepada masyarakat sekitar. GMS pentingnya bagi kami adalah tempat berkumpulnya umat beriman lingkungan. Begitu namanya lingkungan support yang sekarang namanya lingkungan Santo Agustinus, yaitu untuk saling menguatkan iman dan membina kerukunan di antara kami. Ide dari salah satu teman dari tanggal bersama sepakat membuat Gua Maria yang sekarang namanya lingkungan Santo Agustinus, yaitu untuk saling menguatkan iman dan membina kerukunan di antara kami. Datang ke Gua Maria dengan tulus dan tidak ragu. Hendaklah kita berdoa kepada Tuhan Yesus dengan perantaraan Bunda Maria. Kita tidak memutuskan Bunda Maria, kita tidak meninggalkan Tuhan Yesus, tapi dengan berdoa, memuji, memuliakan, berdoa pada Tuhan Yesus lewat Bunda Maria. Keteladanan Bunda Maria khususnya di bidang imannya. Halo, perkenalkan, namaku Amel, usia aku 19 tahun, asalku dari Cepu dan tujuan aku kesini itu untuk Halo, namaku Vero, asalku dari Cepu, usiaku 22 tahun.
tujuanku ke sini untuk berdoa. Ya pertama mengenal Gua Maria itu sejak kecil karena dulu diajak papa saya untuk berziarah pertama kali itu di Gua Maria Sarang ada di Kediri, terus selanjutnya di Harap. Terus seberapa sering saya untuk berkunjung ke Gua Maria itu mungkin cukup sering, biasanya juga sepulang gereja, biasanya juga mampir ke Gua Maria. Dan tujuan saya untuk selalu datang atau tujuan saya datang ke Gua Maria itu karena menurut saya Gua Maria sendiri itu merupakan tempat tenang atau tempat untuk kita Tuhan. Bagi saya, Gua Maria adalah tempat yang tenang untuk kita bisa bercerita dengan Bunda Maria, mengeluarkan segala keluh kesah kita, apa yang sedang kita rasakan, apa yang kita sedang inginkan melalui Bunda Maria, dan meminta pertolongan Bunda Maria melalui dia kepada Tuhan. Bagi saya, devosi kepada Bunda Maria itu masih penting atau masih relevan, dan cara saya mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria adalah dengan cara berdoa rosario ataupun novena. Pengalamanku selama aku berdoa itu yang paling berkesan adalah saat dulu mau daftar kampus. Jadi aku tuh doa di Gua Maria, doa novena, dan ya walaupun diterima di kampusnya itu bukan kampus impian tapi kampus kedua yang aku inginkan, tapi itu merupakan pengalaman yang paling berkesan buat aku. Menurut aku pengalaman yang berkesan ketika berdoa kepada Bunda Maria itu ketika mengalami berbagai masalah, terus ketika mengunjungi Gua Maria lalu merasakan ketenangan tersendiri yang akhirnya setelah berdoa, setelah mengunjungi Gua Maria, kembali ke rumah itu merasakan tenang. Kalau menurutku sendiri, jika Gua Maria itu dikatakan hanya sebagai wisata religi itu sesuai sama iman yang kita miliki aja sih. Kayak kita menganggapnya Gua Maria itu digunakannya sebagai alam. Tapi kalau untuk aku sendiri ya Gua Maria itu bukan wisata religi, tapi sebagai tempat untuk aku pulang, di mana aku bisa mencurahkan apa yang aku rasakan kepada Bunda Maria, dan mungkin setelah dari pencurahan ke Bunda Maria aku diberi kelancaran akan segala hal yang aku inginkan. Dari sharing para pengunjung, kami mendengar satu kata yang terus berulang. Hening. Di sini, hening bukan ketiadaan suara, tetapi kehadiran Tuhan yang terasa begitu nyata. Yang membuat Gua Maria Sartika berbeda dari tempat ziarah lainnya bukan hanya fisiknya, tetapi jiwanya. Pertama, posisi patung Maria yang menghadap ke utara, ke arah kota, seolah Bunda Maria sendiri menjaga dan memandangi setiap jiwa yang hidup di Semarang. Kedua, dari pelataran doa, peziarah bisa melihat seluruh kota. Ada sesuatu yang istimewa. Berdoa di tempat tinggi, memandang dunia di bawah, sambil hati terangkat ke atas. Ketiga, tempat ini lahir dari inisiatif semua umat, bukan dari gereja besar atau lembaga. Ia adalah buah dari iman yang sederhana namun teguh. Dan yang keempat, meskipun berada di lereng bukit, di apit makam dan pemukiman, tempat ini justru terasa damai, seolah maut dan kehidupan berdiri berdampingan. Dan di antaranya ada Maria yang berdiri dengan penuh kasih. Bagi kami, sebagai mahasiswa teologi, mengunjungi tempat ini bukan hanya tugas akademis. Ini adalah perjalanan iman. Kami belajar bahwa devosi kepada Bunda Maria bukan suatu yang usang. Ia hidup dalam setiap lilin yang dinyalakan, dalam setiap doa yang diucapkan.
Gua Maria Sartika bukan hanya sebuah tempat, ia adalah sebuah undangan, ya, undangan untuk berhenti sejenak dari kesibukan, untuk diam, untuk mendengarkan. Undangan untuk percaya bahwa di tengah hidup yang tidak selalu mudah, ada seorang bunda yang selalu siap mendengar doa kita. Dari Gua Maria Sartika Semarang, kami tim mahasiswa STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang pamit dan berterima kasih telah menemani perjalanan iman kami. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.